Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, mudah-mudahan kabar Anda luar biasa baik dan sehat. Senang sekali hari Jumat seperti biasa hadir Wacana Publik untuk membahas sebuah tema menarik untuk kita diskusikan bersama. Kali ini topik yang akan kita bahas, akan kita perbincangkan terkait dengan Digital Leadership Academy. Bersama saya Galuh Praba, kita akan bahas topik menarik ini bersama dengan dua orang narasumber. Sebelumnya, tahun 2021 sekiranya sebanyak 305 peserta pimpinan institusi berbagai sektor ini telah menyelesaikan pelatihan Digital Leadership Academy ini sendiri. Nah, tentu saja ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tentu saja pemirsa di rumah juga ingin mengetahui sebetulnya apa Digital Leadership Academy ini sendiri dan juga outputnya begitu dari alumni-alumni yang sudah merasakan program ini sendiri. Saya akan sapa terlebih dahulu dua orang narasumber yang sudah hadir di studio kita petang hari ini. Yang pertama ada Ibu Nur Azizah, SSI MSI. Beliau adalah Sekretaris Pelaksana Digital Leadership Academy. Terima kasih sudah hadir Ibu. Kabar baik ya? Baik. Dan di sampingnya saya perkenalkan pula Bapak Chandra Ahmadi. Selamat sore Bapak. Beliau adalah alumni ya Pak ya dari Digital Leadership Academy tahun lalu, tahun 2021. Beliau juga sekaligus Direktur Pengembangan Inovasi HKI, Inbis dan Pusat Budaya dari ITB Stikom Bali. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Mungkin saya langsung saja ingin tahu terlebih dahulu dari topik utama kita pada petang hari ini, Bu Zizi dulu ya. Digital Leadership Academy, sebenarnya ini program apa sih Bu? Mungkin boleh diceritakan kepada pemirsa di rumah, silakan. Baik, Digital Leadership Academy ini adalah program unggulan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sasarannya adalah para pimpinan tinggi, ya, minimal JPT Pratama. Kalau untuk pemerintah, dan kalau dari swasta adalah CEO atau COO gitu ya, dan juga pimpinan tinggi dari akademisi, kemudian masyarakat ya, dan sektor media, jadi pentahelix gitu ya. Oke. Jadi semua sektor, tapi yang digarisbawahi adalah pimpinan ya Bu ya, karena judul programnya juga adalah Leadership Academy itu sendiri. Cuman tujuannya sebetulnya apa sih Bu? Karena ada embel-embel digital ini menjadi menarik bagi saya, karena kalau pelatihan kepemimpinan saya rasa sudah sering dan banyak begitu ya. Cuman ini ada digitalnya nih. Apa sebetulnya tujuan dari DLA ini sendiri Bu? Ya. Tujuan dari pelatihan Digital Leadership Academy ini sebenarnya ingin merubah pola pikir ya, merubah mindset para leaders, para pimpinan agar beliau-beliau ini mampu menyusun suatu kebijakan public policy yang kolaboratif, yang akhirnya yang kebijakan ini mampu mendorong sinergitas bersama gitu ya, sinergitas yang ujungnya adalah kita ingin peningkatan kesejahteraan di masyarakat kita dalam rangka daya saing juga, meningkatkan daya saing global seperti itu. Oke, berarti ingin agar kedepannya semakin maju khususnya dalam inovasi teknologi begitu. Emang kondisi saat ini kalau Bu Zizi mungkin boleh cerita begitu, kenyataannya seperti apa sih Bu? Sangat jauhkah kita atau seperti apa? Iya, kalau melihat memang kondisi dari sisi teknologi digital kita ini masih kurang ya dibandingkan negara-negara lain. Tapi dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau kita itu dipercepat untuk transformasi digital. Nah, dengan dipercepat dengan adanya transformasi digital, nah ini perlu nih para leaders itu paham gitu ya, komponen-komponen transformasi digital itu seperti apa, ekosistem untuk membangun transformasi digital itu seperti apa. Nah, disinilah di pelatihan Digital Leadership Academy hal itu disampaikan, digali gitu, dipelajari gitu, seperti itu. Oke, ini menarik karena yang diajak adalah leader gitu, jadi pemimpin-pemimpin. Kita ingin tahu juga mungkin sampai 2022 sejak awal dibentuk begitu Digital Leadership Academy ini sudah sampai mana sih Bu jangkauan pesertanya begitu? Apakah mungkin hanya fokus di barat dan juga tengah saja atau seperti apa? Tahun 2021 dulu saya bicara Mbak ya. Tahun 2021 kami itu ditargetkan untuk 300 peserta. Namun tadi seperti Mbak juga sampaikan bahwa kita melampaui target. Jadi ada 305 lulusan dari Digital Leadership Academy ini tahun lalu. Nah, tahun lalu kami bermitra dengan 4 perguruan tinggi ya, 4 perguruan tinggi ternama di dunia, dan memang untuk sebaran peserta gitu ya. Untuk sebaran peserta ini kami melihat belum merata dari 300-an tersebut, hanya sekitar 200 itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, untuk itu maka saat inilah ya kita
melakukan sosialisasi gitu ya ke daerah tengah dan daerah timur. Tentunya daerah timur juga akan kita sosialisasikan agar pemahaman para leaders ini bukan hanya terkonsentrasi terkait dengan digital transformasi, bukan hanya dimengerti oleh pemimpin-pemimpin yang ada di Pulau Jawa gitu ya, tetapi juga yang ada di tengah, di timur, sehingga pembangunan kita nantinya merata terkait dengan digital ini. Gitu. Iya, penting sekali sebetulnya ya. Nah, tadi Ibu sempat singgung juga bahwa mitra universitas begitu yang diajak untuk memberikan pelatihan ada juga yang dari luar negeri, bahkan sebagian besar ya Bu ya, dari luar negeri. Itu mungkin boleh disebutkan juga nih biar semakin semangat calon-calon peserta kita yang sudah menyaksikan di rumah. Ya, baik. Tahun lalu itu malah semuanya Mbak, semuanya tuh mitra luar negeri gitu ya. Baik. Dan itu dari kampus ternama di dunia, seperti kita bekerja sama dengan Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, kemudian School of Public Policy Management dari Tsinghua University, kemudian the University of Oxford dan Harvard Kennedy School. Jadi itu namanya bukan nama-nama baru ya. Sudah terkenal dan terpercaya sehingga kalau misalnya, apalagi ini bimbingannya gratis ya Bu ya, dibiayai betul oleh pemerintah. Nah, kita juga ingin mengetahui kira-kira untuk pelatihannya ini sendiri kan karena bekerja sama dengan asing begitu, berarti calon pesertanya harus cas-cis-cus dong, harus bisa bahasa Inggris dong, gimana tuh Bu? Nah itu untuk peserta memang kita persyaratkan tahun lalu gitu ya harus memiliki kemampuan bahasa Inggris ya basic sih ya, karena kita juga ya karena juga kita jadi beda ya antar mitra kampus. Untuk yang Oxford dan Harvard itu butuh kemampuan bahasa Inggris tingkat tinggi. Tapi untuk yang NUS, National University of Singapore dan Tsinghua University itu kita kasih tidak terlalu tinggi high level kemampuan bahasa Inggrisnya, karena kita juga sampaikan ke mitra kampus gunakan yang very basic gitu ya, bahasa Inggrisnya yang tidak terlalu sulit, istilah-istilah akademisinya seperti itu, karena pelatihan ini diberikan oleh profesor-profesor mereka tentunya. Nah, untuk tahun ini, tahun 2022, kami berencana yang dengan mitra kampus luar negeri ini menggunakan interpreter. Karena tadi kami ingin lebih merata, ya interpreter penerjemah. Karena tadi kami ingin merata bahwa leader-leader di daerah tengah dan daerah timur itu juga harus paham gitu ya tentang apa sih yang dibutuhkan di transformasi digital, ilmu wawasan apa terkait dengan digital ini gitu ya. Jadi bukannya kita mengecilkan ya Pak bahwa daerah timur, daerah tengah bahasa Inggrisnya kurang, tidak, tapi untuk lebih memfasilitasi gitu ya, karena tahun lalu tadi yang saya bilang bahwa peserta itu terkonsentrasi di Pulau Jawa gitu ya. Ya mungkin yang bisa masuk yang punya TOEFL itu hanya di Pulau Jawa gitu ya, atau mungkin kurang sosialisasi juga gitu ya. Tapi justru ke depan kita akan lebih gencarkan sosialisasi, kemudian persyaratan untuk daerah timur, daerah tengah itu akan kita juga akan berikan afirmatif lah ya, semacam afirmative action untuk yang timur dan tengah, walaupun nanti karena untuk peserta, kelulusan peserta akan ada rapat pleno. Di pleno itu kan akan dibicarakan. Mungkin untuk Pulau Jawa memang very high qualified karena kompetisinya tinggi, tapi untuk daerah timur dan daerah tengah gitu ya, daerah tengah timur itu kita akan coba akomodasi gitu ya, akan coba kita akomodasi sehingga tadi merata Mbak. Merata gitu. Itu tadi ya, tapi menarik sih karena ada fasilitas interpreter begitu untuk di tahun ini. Pasti sangat membantu ya bagi para mitra nanti yang ingin bergabung dalam program Digital Leadership Academy. Nah, mungkin juga menjadi pertanyaan pemirsa di rumah, karena ini berkaitan dengan digital dalam pikiran saya adalah IT, nanti boleh dikoreksi ya Bu ya, IT, Information and Technology begitu, berarti nanti peserta yang bergabung harus punya basic IT atau harus ngerti IT dulu nih. Atau mungkin cakupan dari program ini begitu hanya fokus pada pengembangan IT saja, atau seperti apa sih sebetulnya Bu? Oke, baik. Untuk peserta tidak diharap, maksudnya tidak mesti, tidak harus dari yang backgroundnya IT. Ya, yang penting tadi mereka menduduki level decision maker ya, JPT Pratama. Karena output dari pelatihan ini adalah suatu policy brief yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan gitu ya di masyarakat. Ya itu terkait dengan tentunya dikaitkan dengan digital transformasi tadi gitu ya. Jadi tidak terlalu
inilah ya. Harus IT gitu ya. Ya. Artinya misalnya kalau Pak Chandra kan jelas IT ya, karena mengajarnya memang di Stikom Bali, masyarakat pasti tahu. Nah, tapi kalau misalnya dari mungkin dinas yang lain, kesehatan kah, pariwisata kah, bisa bergabung. Yang penting eselonnya itu ya, Bu ya? Iya, Benar demikian. Iya, justru tadi Mbak, untuk membentuk suatu ekosistem transformasi digital yang bagus itu bukan justru dari orang IT saja gitu ya. Dibutuhkan sudut pandang yang berbeda dari berbagai bidang gitu ya. Jadi itu yang membuat lebih kaya lagi bagaimana menjawab permasalahan yang ada. Oke, ini menarik sekali ya. Sebenarnya saya pengen tanya Pak Chandra juga, tapi saya kembali dulu ke Bu Zizi karena ingin tahu juga gambaran pelatihan yang nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Chandra ya, karena sudah mengalaminya langsung gitu. Kalau dari Bu Zizi sendiri mungkin bisa memberikan gambaran kepada kita sebetulnya pelatihannya seperti apa sih bentuknya, Ibu? Ya, pelatihan ini bentuknya metode delivery-nya ya dengan cara daring, online ya, full online gitu ya. Tapi tidak setiap hari belajar karena kita tahu pesertanya adalah para pimpinan tinggi yang waktu mereka juga terbatas gitu ya. Betul. Dan kita ingin memfasilitasi mereka, beliau-beliau ini, sehingga kami rancang pelatihannya online dan tidak full, sehari itu hanya sekitar 2-3 jam dan seminggu itu sekitar 3 kali dalam seminggu. Oke, jadi masuk akal lah ya jadwal pertemuannya. Saya mungkin pindah dulu ke Pak Chandra ya Bu Zizi ya, karena ingin tanya juga terkait dengan materi yang dipelajari atau pelatihan yang didapatkan dari tahun lalu. Ya Pak ya, Pak Chandra kan alumni dari DLA tahun lalu. Ini sebetulnya mungkin cerita dari awal dulu deh, bagaimana ceritanya akhirnya kok bergabung dalam pelatihan ini. Ya, jadi waktu itu ada sosialisasi dari Kominfo yang bertempat di Hotel Ina dan kebetulan saya mengikuti. Kemudian dijelaskan bahwa akan ada pelatihan Digital Leadership Academy. Jadi ada program Digital Leadership Academy diperuntukkan bagi pejabat-pejabat publik maupun CEO-CEO yang nantinya bisa mengikuti. Kemudian saya tertarik kenapa? Karena sekarang kita hidup di era digital. Jadi mau tidak mau kita harus bisa bertransformasi dengan cepat, harus bertransformasi sebaik mungkin. Karena di era digital ini siapa yang menguasai teknologi itu yang akan menjadi pemenang. Dan saya melihat ini program yang sangat positif sekali dari Kominfo, dan saya sangat berterima kasih menjadi bagian dari pelatihan DLA tahun 2021. Karena banyak sekali pengalaman yang bisa kami dapatkan. Mulai dari materi-materi, kemudian perkembangan teknologi, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita bisa membangun jejaring. Karena dengan membangun jejaring, kita bisa saling sharing bagaimana kita memajukan sektor teknologi utamanya di Indonesia. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Memang tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan teknologi digital, tetapi kita sekarang hidup di era digital dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi dan bertransformasi dengan cepat. Saya melihat program ini sangat positif sekali. Nah itu menarik juga tuh, karena dari materi-materi yang disampaikan saya pikir akan lebih ke praktik atau teori ini ya Pak ya, tentang alat atau lain sebagainya. Tapi rupa-rupanya malah menyelesaikan permasalahan ya Pak ya. Mungkin boleh diceritakan ke masyarakat. Jadi materi yang kami dapatkan, kebetulan waktu itu saya mengikuti yang dari Tsinghua University. Dan selain kita diperkenalkan dengan teknologi-teknologi yang terbaru, bagaimana perkembangan teknologi di Cina, kemudian bagaimana penelitian berkaitan dengan teknologi di Tsinghua, kemudian kita juga best practice kita untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti contohnya untuk waktu yang saya ikuti adalah berkaitan dengan digital tourism dan smart farming. Jadi sangat sesuai dengan kondisi di Indonesia sekarang. Utamanya saya tinggal di Bali dan kita bisa melihat bagaimana dengan sektor digital kita bisa meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang ada di Bali. Kemudian dengan teknologi digital bagaimana kita membuat smart farming atau
pertanian dengan ya. model digital. Jadi itu sangat bermanfaat bagi kami. Oke, ini menarik. Nanti kita ingin gali lagi lebih dalam mungkin ya dengan Pak Anwar dan juga Pak Chandra dan juga Ibu Zizi begitu terkait dengan program ini. Untuk kita pemirsa jangan kemana-mana karena kita izin jeda sebentar Bapak Ibu dan juga pemirsa, kami akan segera kembali usai pesan-pesan berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Virus corona atau COVID-19 menjadi pandemi yang sudah menelan banyak korban hampir di seluruh dunia. Kenali gejala klinisnya jika terpapar virus ini. Demam, suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, batuk kering, letih, lesu, serta nyeri di persendian, gangguan pernafasan, serta sakit pada tenggorokan. Ayo lakukan langkah mudah guna mencegah virus ini. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan antiseptik. Gunakan masker saat keluar rumah. Selalu jaga jarak jika berada di keramaian. Eits, jangan lupa rajin berolahraga serta makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun tubuh kita. Mudah kan? Ada rencana apa hari ini? Hari ini rencanaku yang nonton TV sepuasnya. Ganggu aja nih, lagi asik-asik dalam juga. TV analog, gambar dan suaranya nggak jelas. Ini dia. Sudah saatnya kita nonton TV digital, gambar dan suaranya mantap. Pilihan programnya juga banyak loh. TV digital emang canggih kan? TV digital dari Kominfo. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Wacana Publik. Saudara, kita memasuki segmen kedua. Tadi kita sudah dengar cerita cukup banyak dari Pak Chandra dan juga Bu Zizi terkait dengan Digital Leadership Academy. Ini adalah program pelatihan yang sangat menarik ya bagi saya karena khususnya untuk para pemimpin kita mau tidak mau tadi Pak Chandra sampaikan kita harus melek informasi, melek teknologi begitu untuk menghadapi globalisasi ke depannya. Tadi sudah kita dengarkan juga bagaimana cerita pelatihan dari Pak Chandra. Kita mau menggali lagi, tapi kami juga mengundang para pemirsa yang ingin bergabung, mungkin bertanya atau menyampaikan opininya silakan di 0361237706 yang ingin bertanya terkait dengan program Digital Leadership Academy. Mumpung ada narasumbernya, kami persilakan. Kami tunggu di program Wacana Publik ini. Kembali lagi ke Pak Chandra, Pak. Mungkin disambung lagi soal tadi pembelajaran materi yang didapatkan selama pelatihan. Kurang lebih berapa lama itu, Pak? Kurang lebih 3 bulan kami mendapatkan pelatihan. Jadi dengan metode Zoom kita diberikan pelatihan, kemudian kita juga mendapatkan materi-materi yang sangat bermanfaat. Tidak hanya dari Tsinghua University, tetapi juga berkaitan dengan public policy. Kami juga mendapatkan materi, kemudian juga mendapatkan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan transformasi digital. Itu yang paling penting. Dan membangun jejaring dan penyelesaian masalah. Membangun jejaringnya itu juga menarik ya karena berhubungan dengan universitas-universitas luar negeri begitu, sehingga punya rekan-rekan yang bisa diajak berkonsultasi begitu ya Pak ya? Benar. Baik. Nah Pak Chandra, kalau misalnya kita lihat pemberian materi selama 2-3 bulan, kemudian setelah pemberian materi itu ada output juga yang harus dikerjakan? Benar, ada. Jadi setelah diberikan materi, kami selalu di tiap bulannya itu dilakukan evaluasi. Kemudian dari evaluasi itu kita diminta untuk membuat public policy dalam membantu penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, kemarin kami membuat public policy berkaitan dengan blockchain atau ledger. Jadi kita bisa keterbukaan rantai pasok jadi waktu itu. Jadi kita bisa melihat kalau selama ini distribusi dari produsen ke konsumen kan memiliki rantai yang panjang sekali, tapi dengan teknologi blockchain kita bisa memotong rantai pasok. Jadi
dari sisi perusahaan bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi, dan dari sisi konsumen bisa mendapatkan harga yang pas atau yang lebih rendah. Oke, menarik ya, dan sangat membantu kalau bisa kita terapkan begitu di negeri Sangat kita ini. Saya kembali lagi ke Bu Zizi. Bu Zizi, dari pelatihan begitu yang sudah dilaksanakan 2-3 bulan ini, nah nanti akhir dari pelatihan ini tuh akan seperti apa, Bu? Akan ada bimbingan lanjutan kah atau seperti apa? Karena masih belum terbayang. Oke, akhir dari pelatihan ini gitu ya Mbak. Sebenarnya pelatihan berakhir itu tidak selesai begitu saja gitu ya Mbak ya. Mereka beliau-beliau ini harus tetap melanjutkan rencana aksinya. Yang kita juga ada punya tim pasca pelatihan. Oke. Pasca pelatihan ini sekitar 3-6 bulan nanti akan kami lihat gitu ya Mbak ya, terkait dengan policy brief beliau ini, mereka peserta gitu yang akan kita coba evaluasi gitu ya, bagaimana implementasinya. Jadi rencana aksinya tidak hanya di kertas gitu, tapi harus terimplementasikan. Dan satu lagi, para alumni tahun lalu ya, alumni peserta Digital Leadership Academy ini membuat suatu asosiasi, Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia atau APDI. Nah, APDI ini udah banyak nih yang daftar, tapi memang alumni ya. Nanti untuk alumni 2022 nih pasti boleh kan bergabung juga ke APDI ini. Nah, asosiasi alumni ini karena merasa terpanggil gitu ya, pemimpin-pemimpin yang sudah diberikan pelatihan secara gratis oleh Kominfo, dan ini kan biayanya tidak murah ya, dengan mengundang profesor-profesor dari luar negeri. Mereka merasa terpanggil, uangnya sudah dikeluarkan oleh negara, ini harus kita kembalikan gitu ya, apa bentuk kontribusi kita itu. Para alumni berpikir seperti itu. Akhirnya para alumni peserta DLA membuat suatu asosiasi pemimpin digital Indonesia, yang itu nanti tentunya kami manajemen dari DLA, penyelenggara DLA ini akan menggandeng mereka juga untuk maju bersama gitu, karena memang kolaborasi, kita menggaungkan kolaborasi, masa kitanya sendiri nggak kolaborasi gitu ya. Nah, salah satunya nanti kita akan terus berkolaborasi dengan APDI. Senang sekali mendengarnya ya. Jadi dari pelatihan kemudian menjadi aksi nyata yang sangat besar begitu gerakannya. Oke, kita mungkin juga ingin, pemirsa di rumah juga ingin mengetahui nih kira-kira untuk kriteria. Kalau tadi di awal sebetulnya sudah disampaikan oleh Ibu Zizi, salah satunya adalah pemimpin-pemimpin dengan level-level tertentu begitu. Tapi selain itu pasti ada lagi dong Bu Zizi, kira-kira apa saja mungkin pemirsa di rumah yang ingin bergabung dengan program ini bisa mempersiapkan diri? Ya. Baik, untuk yang terdekat ya, tahun 2022 ini kami ada tema pelatihan dengan Global Tech, Amazon Web Service, yang menggandeng juga Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Salah satu moderator panelisnya nanti adalah dekan dari Lee Kuan Yew School of Public Policy tersebut, gitu ya. Nah, untuk yang akan datang ini, yang terdekat, ini levelnya diturunkan. Jadi pejabat administrator, atau dulu sebutannya eselon 3 gitu ya. Sekarang pejabat administrator minimal atau koordinator yang sudah mengalami penyetaraan, atau jabatan fungsional tertentu tingkat madya. Nah, ini agak diturunkan. Nah, ini targetnya adalah 150 orang ya, yang akan running tanggal 31 Maret. Dan pendaftaran ditutup tanggal 16 Maret bulan ini. Nah, untuk yang tema pelatihan dengan Global Tech ini, tentu tetap juga syaratnya seperti tahun lalu, tetap harus membuat essay statement atau motivation letter yang berisi pertama pengenalan diri, ya, kemudian tujuan dan motivasi mengikuti pelatihan, terus kemudian isu tentang apa yang mereka ketahui, isu tentang transformasi digital, dan kemudian kontribusi, rencana aksi pelatihan apa, kontribusi setelah mengikuti pelatihan. Itu syaratnya. Jadi syaratnya disiapkan dulu nih, motivation letternya, kemudian kalau untuk syarat tadi ya minimal tadi untuk eselon, kemudian untuk bahasa Inggris nggak usah khawatir karena ada interpreternya, seperti itu. Targetnya 150 orang. Oke, itu kan untuk yang ASN ya Bu ya. Nah, untuk yang swasta, kemudian media dan lain sebagainya, itu ada yang berbeda nggak? Oke, yang tadi saya sebut tadi adalah tema pelatihan yang lebih berfokus kepada One Data dan Smart City, khusus untuk ASN. Yang untuk level di luar itu
tadi yang kolaborasi Pentahelix itu nanti dengan mitra perguruan tinggi luar negeri yang akan running sekitar bulan Juni. Oh, I see. Nah, itu sekitar bulan Juni akan running. Itu yang dengan mitra perguruan tinggi luar negeri yang syaratnya adalah minimal JPT Pratama untuk pemerintah, untuk swasta minimal CEO ya, atau CEO atau COO gitu ya. Kemudian kalau untuk akademisi minimal wakil dekan, wakil direktur gitu ya, itu minimal, atau kepala atau ketua sekolah tinggi. Baik. Seperti itu. Dan itu akademisi. Kalau untuk satu lagi media ya minimal level tetap shift level lah ya. Untuk jadi organisasi kepala masyarakat komunitas juga tahun lalu ada yang daftar ya, itu level ini ya, level pimpinan tinggi. Organisasi masyarakat, menarik ya. Jadi bukan hanya dari ASN saja, begitu di pemerintahan saja, tapi juga yang swasta pun bisa bergabung dan juga mempelajari ini. Nah, kalau di Bali ini kan biasanya ada banjar-banjar ya Bu ya, banjar tuh desa-desa begitu. Nah, setingkat kepala desa itu juga bisa bergabung ya Bu ya? Atau masih belum? Kalau untuk kepala desa mungkin bukan yang dengan mitra kampus luar negeri ya, tapi levelnya kepala desa itu setara dengan pejabat administratornya. Baik, artinya harus didefinisikan dulu jabatan kita untuk bisa menyesuaikan dengan program ini. Begitu ya Bu Sisi ya. Baik, nah ini kita kalau misalnya pemirsa mungkin masih tidak terbayang dengan apa yang disampaikan Bu Sisi, nanti bisa dilihat juga informasinya melalui link pendaftaran ya Bu ya, yang sudah ada juga di running text kami, bisa dilihat di bawah layar kaca, ataupun juga bisa melihat langsung di djleader.kominfo.go.id ataupun juga melalui Instagramnya di djleader.kominfo. Jadi di sana sudah ada informasi terkait dengan program Digital Leadership Academy ini. Saya mungkin ingin kembali lagi untuk menyapa Pak Chandra ya Bu ya, karena ingin juga mengetahui sekali lagi tentang persyaratan yang tadi Ibu sampaikan. Kayaknya kalau dari didengar ribet gitu ya Bu ya, banyak. Sebetulnya seperti itu nggak sih Pak Chandra? Kalau kita lihat sebenarnya persyaratan yang disyaratkan Kominfo itu sangat simple sekali, karena kita melihat hanya diminta ISEE, kemudian TOEFL waktu itu, dan saya rasa nggak ada yang susah. Jadi kalau ISEE kan kita bisa menyampaikan apa saja yang kita inginkan dari pelatihan, kemudian output apa seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sisi. Jadi kemudian apa yang diharapkan dari mengikuti pelatihan Digital Leadership Academy ini. Dan saya rasa kalau membuat ISEE itu cepat sekali, nggak susah. Apalagi sekelas eselon 2, eselon 3 begitu, seperti sudah biasa ya. Baik. Nah, kalau Pak Chandra sendiri melihat ada lagi sistem proses seleksi yang dilalui setelah esai tersebut? Setelah ISEE tersebut, kita hanya mengirimkan apa saja yang menjadi persyaratan, kemudian akan dilakukan proses seleksi dari Kominfo, Ibu ya. Dan saya sangat bersyukur bahwa saya terpilih menjadi salah satu peserta pelatihan, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi leader di bidang digital. Baik, kembali lagi kita ke materi karena ingin mengetahui tentang apa saja materi-materi di masing-masing universitas. Kan ada universitas-universitas berbeda-beda ya Bu ya. Apakah materi yang disampaikan ini sama atau mungkin ada spesifikasi tertentu? Tapi dijawab nanti Bu ya. Di segmen ketiga, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Faktanya, COVID-19 telah merenggut banyak korban jiwa. Sebuah fakta, COVID-19 telah membatasi ruang kita. Jangan berpangku tangan, ayo ambil bagian. Jangan lengah, COVID masih mengintai. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita.
Menarik sekali perbincangan kita terkait dengan Digital Leadership Academy. Sudah cukup banyak informasi yang kita dapatkan, begitu juga terkait dengan persyaratan jika ingin bergabung dengan program yang sangat menarik untuk pengembangan transformasi digital di daerah kita masing-masing begitu. Nah, jika Anda terlewatkan dengan informasi tadi, mungkin bisa langsung mengecek link pendaftarannya di digileader.kominfo.go.id ataupun mengecek informasinya melalui Instagram digileader.kominfo. Kami sambung kembali perbincangan kami dengan Ibu Zizi dan juga Pak Chandra. Bu Zizi, kalau tadi saya sempat singgung soal beberapa universitas yang menjadi mitra dalam program Digital Leadership Academy ini. Nah, apakah ada perbedaan, Bu, dari pemberian materi dari masing-masing universitas? Siapa tahu universitas tertentu memiliki spesifikasi tertentu begitu. Apakah seperti itu? Iya, masing-masing universitas ini temanya berbeda-beda. Untuk dari National University of Singapore lebih dititik beratkan kepada Smart City. Kenapa? Karena kita tahu gitu ya, negara tetangga itu bagus dalam Smart Nation-nya, sehingga kita ingin belajar best practice-nya seperti apa terkait hal tersebut. Kalau untuk Tsinghua University lebih menitik beratkan kepada digital business, karena kita tahu negara Tiongkok ini negara yang dengan ekonomi terbesar di dunia, kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dan bagaimana kita juga Indonesia yang diprediksi kan kita juga akan menjadi kekuatan ekonomi juga gitu ya, prediksi tentu kita perlu belajar ke sana gitu. Nah, untuk yang dari University of Oxford, teorinya belajar tentang teori dan praktek dan best practice ya, tentang bagaimana digital government di sana, kemudian tentang society digital platform, tentang internet regulation gitu ya, itu yang dari Oxford. Kalau untuk yang Harvard, belajar tentang bagaimana leading smart policy design, bagaimana mendesain public policy secara yang caranya itu bukan cara-cara lama gitu ya. Bagaimana belajar menjadi orang yang agile, yang adaptasi dengan perubahan, sehingga public policy yang disusun itu policy yang inklusif, yang bisa menjangkau semuanya gitu ya. Nah, ini sangat menarik juga sih. Dan efisien ya, kayaknya dengan teknologi itu membuat segalanya menjadi efisien. Nah, pengajar-pengajarnya mungkin boleh Ibu bocorkan juga sedikit yang spesial dari DLA ini siapa saja begitu? Ya, jadi pengajarnya adalah para profesor-profesor di mitra kampus luar negeri tadi. Kemudian itu untuk muatan inti terkait dengan digital transformation itu. Kemudian kalau yang untuk lokal juga kita ada muatan tadi penyusunan public policy gitu ya, dengan muatan kita kasih muatan lokal dengan pembicara tentunya narasumber yang memang institusi yang memang penyusun kebijakan gitu ya. Kita bekerja sama dengan lembaga administrasi negara juga ya untuk memberikan pemahaman terkait dengan how menyusun public policy seperti itu. Jadi materinya seperti itu. Baik, luar biasa, itu sangat menarik sekali karena ada hubungannya dengan profesor-profesor yang pasti kalau ditanya ilmunya luar biasa ya. Tadi Pak Chandra juga sudah menyampaikan bahwa banyak sekali materi dan ilmu yang didapatkan dari program ini. Kembali lagi saya mau tanya ke Pak Chandra nih, karena kan Pak Chandra sudah bergabung dengan program ini dan juga punya rekan-rekan alumni-alumni yang juga memiliki sudah visi yang berbeda tentunya setelah mengikuti program ini. Pandangan Pak Chandra sendiri soal transformasi digital di Indonesia mungkin boleh diceritakan gitu, dijabarkan juga opininya terkait juga dengan bagaimana sih sebetulnya cara mendorong transformasi ini dari pandangan Pak Chandra sendiri. Ya, terima kasih. Jadi apabila kita lihat berkaitan dengan transformasi digital itu Indonesia itu masih perlu banyak berbenah. Karena kemarin mendapatkan materi dari Tsinghua University dari Tiongkok, dan kita melihat bagaimana Tiongkok membangun negaranya dengan begitu cepat. Bagaimana mentransformasi mulai dari sektor pertanian, sektor pariwisata, dan sektor-sektor perdagangan yang lain dari arah tradisional ke digital. Jadi lebih terkendali nantinya. Kemudian apabila kita melihat di Indonesia, sebenarnya kita itu potensi Indonesia itu sangat luar biasa, tetapi perlu dorongan dan perlu dukungan dari pemerintah, dan kami bersyukur dari Kominfo sudah memfasilitasi untuk transformasi digital ini. Dan untuk transformasi digital yang paling bagus kemungkinan di tiap elemen masyarakat. Kebetulan kami mendapatkan diperkenankan untuk mengikuti Digital Leadership Academy. Jadi setelah mengikuti itu sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Kemudian karena kebetulan saya di bagian pengembangan inovasi, saya bisa melihat bagaimana
inovasi-inovasi yang ada di negeri Tiongkok. Kemudian bagaimana kita membangun startup digital dengan bagus, bagaimana kita membangun startup digital dengan cepat, seperti itu. Baik, itu dia ya. Jadi kita berkaca dari negara lain. Nah, pandangan Bu Zizi sendiri, Bu, transformasi digital di Indonesia, karena kan Ibu adalah sekretaris pelaksana juga ya dari Digital Leadership Academy ini, yang membuat semangat Ibu masih membara nih sampai sekarang, mengajak para pemimpin begitu untuk bergabung dengan program ini agar tentunya sekali lagi untuk akselerasi ya Bu ya. Nah, pandangan Ibu soal transformasi digital sekali lagi silakan. Ya. Transformasi digital itu bukan lagi suatu pilihan, tapi adalah suatu keharusan, ya. Mau tidak mau kita harus masuk ke dunia itu, harus masuk ke dunia digital, sehingga mau tidak mau kita melakukan transformasi digital agar supaya kita tidak menjadi orang yang pengguna gitu ya. Kita juga harus sebagai leading ya Pak ya, kita harus bukan sebagai tadi hanya orang yang menggunakan, tapi kita juga sebagai tadi pelaksana gitu ya, adaptor. Kita harus menjadi orang yang beradaptasi dalam perubahan transformasi digital ini gitu. Oke, menarik sekali. Nah, Digital Leadership Academy ini kan dari tahun 2021 ya Bu ya. Nah, ini kan sudah mengalami tentunya perubahan menuju ke 2022. Pandangan Ibu sendiri soal keikutsertaan peserta atau minatnya seperti apa sih Bu? Minatnya tahun 2019 sebenarnya sudah ada Digital Leadership Academy ini, tapi memiliki tujuan dan sasaran yang agak berbeda ya dengan yang 2021 ini. Jadi 2021 kita mulai dengan rebranding lah ya, Digital Leadership Academy, dengan logo yang baru, dengan sasaran yang lebih sharpen, lebih tajam gitu ya, dan output yang memang kita outputnya memang kita pantau gitu ya, kita desain, kita pantau, kita monitoring dan evaluasi seperti itu. Jadi mulai dari tahun 2021 kita rebranding, dan tahun 2022 ini kita nambah mitranya gitu ya, karena memang keberhasil tahun lalu ditargetkan 300, tapi yang daftar yang selesai 305, kita ditargetkan dengan mitra kampus luar negeri itu 400 orang gitu ya, 400 para pemimpin, dan untuk yang AWS 150 ya, jadi luar biasa. 550. Luar biasa ya. Nah, hanya saja tadi Ibu sampaikan bahwa kemerataannya ya, masih diharapkan keikutsertaan dari peserta di daerah tengah, begitu, Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur, agar juga bisa mengembangkan daerahnya masing-masing, begitu ya Bu Zizi ya. Oke, kembali lagi ke Digital Leadership Academy Bu Zizi. Kita kan kalau misalnya bicara soal pelatihan ini, tadi sudah disampaikan ada materi-materi yang diberikan secara komprehensif, dan juga nanti ada output atau hasil begitu yang harus dibuat atau di-create oleh para peserta ini. Saya masih ingin mengetahui lebih lanjut soal pantauan akhir setelah hasil atau tugas akhir itu dikeluarkan. Artinya ini program yang telah dibangun ini akan dipantau selamanya kah, atau seperti apa sih pandangan atau harapan Bu Zizi untuk para peserta yang sudah menjadi alumni ini sendiri? Iya, sebenarnya untuk ini kita kan ada tim pasca tadi saya bilang ya, saya ulang, tim pasca pelatihan yang akan memonitoring 3-6 bulan setelah pelatihan, tapi karena kemarin berakhirnya itu kan akhir tahun ya, belum sampai ke 6 bulan juga gitu ya rencana aksi yang mereka jalankan gitu ya. Tapi dengan adanya pembentukan asosiasi pemimpin digital Indonesia aja itu sudah suatu output capaian gitu ya. Nah, itu yang akan kita terus lihat gitu ya, rencana aksi yang diimplementasikan di tempat masing-masing ya, sesuai dengan permasalahan yang mereka angkat gitu. Baik, 3-6 bulan untuk dipantau pasca outputnya sudah keluar begitu ya Bu ya. Menarik sekali. Jadi bukan lepas begitu saja, namun juga tentunya dibimbing langsung oleh pemerintah terkait dengan program-program yang dicanangkan. Kembali lagi ke Pak Chandra, Pak, soal asosiasinya ini nih. Nah, ini Bapak udah bergabung dong pastinya ya dengan asosiasi, dengan alumni-alumni ini. Kira-kira seperti apa sih gerakan yang nantinya akan dilakukan, karena ingin terbayang juga nih pemirsa di rumah, seperti apa sih gerakan alumni-alumni ini ke depannya? Jadi gerakan yang akan dilakukan alumni-alumni ini bagaimana kita mengajak untuk transformasi digital di masyarakat menjadi lebih cepat. Jadi melakukan pelatihan, seminar, serta kegiatan-kegiatan edukasi yang bisa mendorong terjadinya percepatan untuk transformasi digital itu sendiri. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah ya. Tentu saja dengan dukungan dari pemerintah. Nah, saya menarik juga nih, karena saya dengar-dengar Pak Jokowi juga sangat concern dengan ini ya. Betul demikian Bu Zizi, mungkin boleh diceritakan ke masyarakat.
Ya, betul juga ya. Jadi akhir tahun lalu gitu ya, Pak Jokowi menyebut digital leadership pada suatu CEO forum ya, bahwa memang dibutuhkan kita berkolaborasi dengan mitra luar negeri, kita mendapatkan insight dari luar negeri untuk ya membangun ekosistem digital kita. Gitu. Jadi memang sudah dimention ya seperti itu. Sudah dimention oleh Presiden sendiri dan bukti nyatanya sudah terbentuk dengan adanya digital leadership ini, Bu ya. Oke, Digital Leadership Academy ini kalau kita kembali lagi pada pemirsa yang mungkin baru bergabung begitu, soal tentunya saja persyaratan tadi sudah disampaikan bahwa ada jenjang-jenjang begitu yang harus kemudian kita ikuti persyaratannya, dan juga ada esai dan juga nantinya akan diperiksa langsung oleh Kementerian Kominfo. Ibu Zizi mungkin boleh sampaikan kepada masyarakat juga terkait calon-calon peserta ini, kemudian sekali lagi tentang motivasi ya Bu ya untuk outputnya, karena mungkin yang terbayang oleh leader-leader ini adalah nanti mengikuti program ini begitu banyak materi yang disampaikan, nanti harus ada output. Pasti harus ada output yang harus dikeluarkan ya Bu ya. Mungkin bisa disampaikan sekali lagi, apakah itu berupa public policy atau lain sebagainya? Ya, jadi di awal pelatihan gitu ya, pada saat pengarahan program itu kita sudah membuat suatu kelompok, sudah membagi dalam peserta ini dalam beberapa kelompok, yang di dalam kelompok itu proporsional antara private sector, antara pemerintah, akademisi gitu ya, dan organisasi masyarakat. Jadi memang kita berharap di kelompok itu terjadi kolaborasi dari berbagai sektor, sehingga policy brief yang dihasilkan adalah policy brief yang memang dari berbagai insight gitu ya, berbagai sudut pandang, background masing-masing calon, masing-masing peserta pada saat itu. Jadi ya itu tadi, kita buat suatu kebijakan, mereka membuat suatu kebijakan yang kolaboratif ya, yang dari berasal untuk agar lebih sinergi lagi seperti itu. Baik, kebijakan yang bersinergi dengan berbagai sumber, berbagai peserta dari bidang yang berbeda-beda itu Bu ya. Semoga menjadi semakin kaya. Kita jeda sekali lagi Bu Zizi dan juga Pak Chandra serta pemirsa, kita akan tanyakan nanti bagaimana rencana ke depan terkait dengan program DLA ini, dan juga sekali lagi mungkin Anda yang belum menyimak soal persyaratannya, kita akan ulang sekali lagi nanti di segmen keempat. Tetap bersama kami di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ada tamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Masih pada Wacana Publik, pemirsa, kita sudah membahas terkait dengan Digital Leadership Academy, tentu saja yang terselenggara oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kita juga ingin mengetahui tadi, tahun 2021 sudah ada 305 peserta yang bergabung dan menjadi alumni. Salah satunya adalah Pak Chandra ini sendiri yang sudah memberikan insight-nya juga terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau selama mengikuti program pelatihan tersebut. Dan mitra-mitra yang diajak untuk bekerja sama juga bukan main-main ya. Ada mitra universitas luar negeri, kalau tahun lalu itu sekitar 4 ya Bu ya, betul. Dan tahun ini kabarnya bertambah lagi pemirsa menjadi sekitar 8 mitra. Menarik sekali, jadi memang banyak
support begitu yang didapatkan dari program di LA ini. Dan kalau Anda bisa bayangkan pemirsa, jika bergabung menjadi pesertanya, terutama untuk para leader ini, betapa dahsyat ya informasi atau ilmu pengetahuan yang kita dapatkan terkait dengan digital transformasi ini juga di daerah kita masing-masing nanti bisa diterapkan. Ibu, mungkin bisa kita bahas sekali lagi untuk pemirsa yang baru saja bergabung terkait dengan mitra-mitra yang menjadi kerjasama begitu ya, menjalin kerjasama dengan di LA itu sendiri tahun ini. Iya, untuk tahun 2022 mitra luar negerinya bertambah. Yang kemarin 4, 2021, 2022 ini bertambah 4. Jadi 8 tahun ini. Luar biasa ya. Bertambah yaitu Cornell University, kemudian Imperial College London, MIT dan University of Cambridge. Gitu. Dan itu memang sengaja dipilih itu karena top 20 ya. Top 20 university di dunia ya. Baik. Nah, cuma tadi kan kalau kita sempat bahas di segmen kedua atau ketiga, saya kurang ingat, kita bahas bahwa universitas-universitas ini memegang spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi digital yang diajarkan sektornya itu berbeda-beda begitu ya. Nah, bagaimana dengan 4 universitas baru yang Ibu mention ini? Apakah juga punya spesifikasi berbeda dan unik juga? Iya, tentunya berbeda gitu ya penekanannya, dan ini kita masih dalam tahap negosiasi ya Mbak ya. Kalau untuk yang 4 ini, 4 kampus lagi menentukan tema-tema yang pas gitu ya tentang terkait digital transformasi, tapi bagian apanya nih? Nah, kemarin sih kita sudah komunikasi ya dengan beberapa kampus yang baru, dan kita lagi negosiasi bisa nggak metaverse masuk gitu ya. Materi metaverse seru gitu. Tuh. Nah, itu seru banget. Kan memang kita harus ke sana gitu ya, mau tidak mau. Jadi kita punya tim substansi ya yang selalu memang saya juga masuk bicara tentang substansi, dan ini yang akan kita negosiasikan ke pihak mitra luar. Tapi temanya pasti akan berbeda. Betul. Jadi menarik sekali ya, apalagi sudah di-mention soal metaverse. Saya mau tanya deh pendapatnya Pak Chandra nih, ada metaverse loh sekarang Pak dalam rencana tentunya nanti ke depannya. Tanggapan Bapak gimana nih? Kita perlu sekali ya untuk bergabung dalam metaverse ini. Menurut saya perlu sekali, karena dengan adanya, kita bisa melihat dengan adanya pandemi ini membatasi ruang gerak kita. Tetapi dengan adanya metaverse, kita bisa bertemu siapa saja, dari mana saja, dan di ruang digital. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan tiket langsung pergi ke negara tersebut, tetapi kita cukup bertemu di metaverse untuk bertemu dengan teman-teman kita, kemudian dengan dosen-dosen atau dengan masyarakat nantinya. Dan kalau diizinkan Ibu, mungkin untuk pesertanya ditambah, karena kita bisa masih kurang toh ternyata 400 menurut saya sih kurang, karena sebegitu banyak penduduk Indonesia dan sebegitu luas Indonesia. Oleh karena itu, apabila diperkenankan mengusulkan agar pesertanya ditambah, karena transformasi digital harus dilakukan dari segala sektor dan harus cepat untuk transformasi digital. Jangan sampai ketinggalan lagi ya kita dibandingkan negara-negara lain yang sudah keluar-keluar soal metaverse begitu ya. Nah, kita tanggapannya Ibu juga deh terkait kuotanya minta ditambah lagi nih. Belum mulai sudah minta ditambah lagi. Atau mungkin juga banyak pemirsa di rumah yang ingin, kenapa sih ini terbatas baru pada leadership aja ya, pada pimpinan aja, dan itu pun juga jenjangnya lumayan tinggi di atas, sehingga mungkin yang seperti tadi kepala desa juga pingin digital juga nih di lini-lini kecamatan dan lain sebagainya juga pingin nih sebenarnya, cuman kok rasanya belum nih, atau seperti apa? Mungkin ada tanggapannya Bu? Iya, baik. Kalau untuk level pimpinan memang tadi menarik ya, kepala desa. Nah, itu menjadi pertimbangan kami juga nih Mbak. Ini akan kami coba upscale ya, isu terkait ternyata kepala desa itu penting ya, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini kan memang tataran leader yang decision maker ya. Kalau untuk yang teknis kan kita punya lagi gitu ya. Beda program, beda akademi. Nah, ini sangat menarik, dan ya kita benar juga ya Bapak ya yang disampaikan bahwa memang transformasi digital ini ya semuanya ya, pemimpin di level yang bukan hanya yang tinggi top gitu ya. Yang penting dia bisa menentukan keputusan, sehingga bisa mengikuti program ini ya. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa semakin lebar lagi cakupannya, sehingga banyak peserta juga yang bisa datang. Nah, itu udah ditodong duluan Bu. Tambahin peserta gimana Bu? Sanggup nggak Bu kira-kira ke depannya? Sementara ya ini nanti ya, ini tentu akan kita sampaikan ya ke pimpinan ya, akan kita sampaikan ke pemimpin kami gitu ya, untuk tahun ini 400 ya.
Tapi benar Pak, tapi kita maksudnya benar bahwa itu tuh harus semua gitu. Betul. Ya untuk mencapai transformasi digital nih butuh banyak ya, nggak hanya tapi nantilah Pak kita akan sampaikan. Karena saya bukan menentukan keputusan untuk berapa jumlah kotanya ya. Tapi ini soalnya suara hati dari alumni nih kan. Penting sekali ya, dan banyak juga rekan-rekannya mungkin ingin bergabung dan sekali lagi biar bisa memberikan dampak pada daerahnya masing-masing. Bu Zizi, sekali lagi deh terkait dengan Digital Academy, Leadership Academy ini begitu. Ibu sebetulnya gambaran utama yang ingin Ibu harapkan begitu dari para peserta ataupun juga mengundang begitu para calon peserta ini agar bergabung seperti apa sih Bu? Iya, harapannya ya untuk tahun 2022 ini kami mengundang peserta dari berbagai sektor tadi, kemudian dan juga dari berbagai wilayah di Indonesia. Betul. Itu harapan kami lebih merata untuk peserta ini agar Indonesia ini pembangunannya juga merata, pembangunan digitalnya, walaupun ini salah satu pilar dari peta jalan digital Indonesia itu adalah pembangunan sumber daya manusia ya, SDM digitalnya, walaupun infrastruktur juga menjadi salah satu pilarnya. Jadi semua pilar itu harus bekerja secara paralel simultan gitu ya, sehingga transformasi digital itu ya terjadi di negara kita secara merata. Baik, itu dia ya harapannya. Jadi semoga pada leader gitu, para pemimpin juga kemudian terpanggil hatinya untuk mengikuti program ini dan nantinya bisa mewujudkan transformasi digital Indonesia ke depannya. Pak Chandra, boleh mungkin ditambahkan opininya sedikit terkait dengan ajakannya mungkin untuk yang belum merasakan nih pelatihan yang kata Pak Chandra dari tadi dahsyat gitu ya. Iya. Luar biasa. Seperti apa sih? Jadi apabila iman sangat disayangkan apabila kesempatan yang luar biasa ini kita tidak mengikutinya. Karena dengan mengikuti Digital Leadership Academy selain membuka wawasan kita, kemudian kita belajar sesuatu yang baru menurut saya seperti public policy, kemudian kita juga bisa bertemu dengan leader-leader yang lain. Seperti kemarin saya satu kelompok ada yang dari pemerintahan, dari sektor pemerintahan, ada dari sektor pertambangan, kemudian ada dari pertambangan dari Antam. Kemudian ada juga yang dari sektor perusahaan publik, jadi semacam memiliki startup. Jadi kita bisa melihat, kita bisa saling berkolaborasi, kita bisa saling melihat dari sudut pandang masing-masing. Bagaimana pembangunan digital di Indonesia ini sebaiknya dilakukan. Kemudian kita juga bisa memperkaya wawasan kita. Bagaimana teman-teman yang dari pertambangan melihat digitalisasi di Indonesia, kemudian teman-teman dari startup juga melihat digitalisasi di Indonesia, kemudian dari sektor pemerintahan. Jadi dengan adanya kolaborasi, dengan adanya saling sharing, kemudian adanya pelatihan-pelatihan dari mentor yang sangat luar biasa dari top university tadi, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang bisa dibilang superpower, negara maju beberapa tahun ke depan ini. Karena dengan dorongan dari sektor digital, saya yakin percepatan pembangunan akan semakin melesat, semakin cepat di era Pak Jokowi. Baik, mudah-mudahan terkabul begitu harapan-harapan dan impiannya, karena betul juga Pak Chandra sampaikan bahwa kita sebetulnya memiliki potensi yang luar biasa, namun harus didukung juga dengan transformasi digital, karena jangan sampai ketinggalan begitu ya dengan negara-negara lain yang telah berkompetisi juga dalam bidang yang sama. Terima kasih Ibu Zizi dan juga Pak Chandra untuk waktu dan informasinya. Sekali lagi sukses untuk DLA tahun ini Ibu Zizi dan juga Pak Chandra untuk komunitasnya. Mudah-mudahan semua program yang dicanangkan ini bisa terwujud menjadi kenyataan. Dan sekali lagi pemirsa, untuk Anda yang mungkin tertarik untuk bergabung dengan program ini, ada yang pemimpin-pemimpin begitu sedang menyaksikan program ini, bisa sekali lagi mendapatkan informasinya melalui website yang ada di digileader.kominfo.go.id ataupun juga melalui laman Instagram di digileader.kominfo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi pemirsa, tentu saja apa yang tadi kita perbincangkan bahwa para leader atau pemimpin-pemimpin ini harus memiliki jiwa yang ada digitalnya begitu, karena bagaimanapun juga transformasi digital ini menjadi salah satu syarat begitu untuk Indonesia dapat maju dan berkembang seperti dengan negara-negara
negara-negara lainnya. Kenapa leadership? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Zizi ya, bahwa pemimpin inilah yang membuat kebijakan dan juga membuat peraturan yang menentukan bagaimana Indonesia ke depan. Benar demikian ya Bu Zizi ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk perhatian Anda pemirsa. Mudah-mudahan informasi yang tadi kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa pada Wacana Publik episode mendatang. Saya Galuh Prabada dan seluruh kru pamit. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.